Halo anak-anak semua, jumpa lagi dan salam sehat untuk kalian. Ketemu lagi dengan Suster dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, dampingilah kami dalam belajar hari ini. Bantulah kami untuk berani melawan godaan dalam hidup, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang mampu bertindak seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan 3 godaan yang dialami Yesus ketika sedang berpuasa di padang gurun. 2. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh cara mengatasi godaan yang ada dalam diri. 3. Siswa mampu menyebutkan contoh godaan dan perbuatan-perbuatan yang melawan godaan. Anak-anak, tadi Suster sudah katakan bahwa beriman berarti berjuang melawan godaan. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami godaan? Kira-kira apa saja ya godaan-godaan yang sering kalian alami? Nah, bisa jadi mencontek saat ulangan atau penilaian harian. Bisa juga berbohong pada teman atau orang tua atau guru kalian. Bisa marah, bertengkar dengan kakak, teman, atau adik. Pernah kan? Bisa juga games sampai lupa belajar dan malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua ataupun guru kalian. Nah, anak-anak, itulah contoh godaan-godaan yang sering kita alami. Biasanya, godaan-godaan itu berasal dari si jahat. Godaan itu berasal dari setan atau iblis. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus pernah mengalami godaan atau cobaan? Yuk, kita simak video berikut dari Injil Lukas bab 4 ayat 1-13. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis,
mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ternyata Yesus pernah mengalami godaan atau pencobaan ketika ia sedang berpuasa di padang gurun. Di sana, Yesus mengalami 3 kali pencobaan. Pertama, Yesus digoda oleh setan untuk mengubah batu menjadi roti. Kedua, Yesus dimintai untuk menyembah setan dan akan dijanjikan seluruh kota menjadi miliknya. Ketiga, Yesus diminta untuk menjatuhkan dirinya dari atas pubungan bait Allah. Tetapi dari ketiga godaan itu, Yesus menolak dengan tegas apa yang diminta oleh setan. Maka Yesus menang dari setan dan tidak tergiur apa yang dijanjikan oleh iblis atau setan tersebut. Untuk melawan godaan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Misalnya, rajin berdoa, rajin belajar, peduli terhadap yang lemah, yang berkekurangan, yang sakit, dan jangan lupa pada masa pandemi ini kita harus taat pada protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, marilah kita ulas kembali pembelajaran kita hari ini. Setiap orang pasti pernah mengalami cobaan atau godaan setan dalam hidup. Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapa, Yesus mempersiapkan diri dengan berdoa dan berpuasa di padang gurun. Yesus mengalami berbagai godaan, tetapi dengan tegas Yesus menolak godaan-godaan yang diajukan oleh setan, sehingga Yesus menang atas setan. Kita diajak untuk bersama-sama mampu melawan godaan dengan cara melaksanakan perintah Tuhan, yaitu berdoa dan berbuat baik, menolong sesama, peduli terhadap yang lemah, yang tersingkir. Dengan meneladan sikap Yesus dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari, hidup kita akan bahagia. Anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kalian dan salam sehat.